Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga, yang telah memberkati kami dan mengantarkan kami pada pagi hari ini. Dengan hati bersyukur dan bersukacita, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kami di pagi hari ini. Ya Bapa, ajarilah kami, buka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk mau mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa dan permohonan kami ini. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yakobus pas 2 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudaraku, iman disertai dengan perbuatan. Iman harus disertai dengan perbuatan. Iman tidak boleh hanya sebatas kata-kata. Iman tidak boleh hanya sebatas ucapan. Tetapi iman dan perbuatan adalah hal yang harus sama-sama kita tunjukkan. Inilah yang ditekankan oleh Yakobus dalam renungan kita pada pagi hari ini. Iman yang tanpa perbuatan sesungguhnya adalah iman yang mati. Iman yang tidak hidup. Jika itu hanya sebatas ucapan kata-kata saja. Inilah yang perlu kita perhatikan. Banyak orang merasa dengan bernyanyi, dengan hanya berdoa, dengan hanya rajin gereja, dengan hanya rajin mengikuti kegiatan rohani, dengan rajin mengikuti KOR, dia sudah menunjukkan itu iman. Tidak. Tetapi yang mau ditekankan adalah bagaimana iman itu dapat terlihat dalam tingkah laku kita, perbuatan kita sehari-hari. Bergereja adalah bentuk buah dari iman, benar. Pertanyaan, punguan KOR, bentuk buah dari iman, benar. Tapi jangan hanya di sana. Dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, dalam tindakanmu, dalam menghadapi situasi kondisi hidupmu, mari tunjukkan bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam Yakobus 2 ini, Rasul Yakobus mengambil contoh, yaitu Bapak Abraham. Dia katakan dalam Yakobus 2 ayat 21, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Abraham menunjukkan imannya, kepercayaannya, bukti dari dia sungguh-sungguh yakin kepada Allah dengan mau mempersembahkan anaknya Ishak. Artinya iman menuntut sebuah perbuatan. Saudaraku, Bapak Abraham adalah bapak orang percaya, terkenal sekali. Sampai saat ini kita mengenal Abraham sebagai bapak orang percaya. Mengapa? Karena dia berani menunjukkan kepada Allah di luar dari logika manusia. Dia berani menunjukkan keyakinannya dengan menuruti perintah perkataan Allah tanpa meragukan atau bertanya satupun. Dia tidak meragukannya. Untuk itu
Demikianlah halnya dengan kita. Mungkin ada banyak situasi keadaan yang kita alami saat ini yang membuat kita bingung, yang membuat kita menangis, yang membuat kita marah, yang mungkin membuat kita bertanya-tanya, apakah Allah mengasihiku? Apakah Allah benar-benar melihat, merasakan apa yang kurasakan? Mari kita lihat Bapak Abraham. Bukankah itu sebuah perbuatan yang luar biasa? Sebagai orang tua mana yang sanggup mempersembahkan anaknya yang sudah lama dia tunggu-tunggu, tapi harus dipersembahkan kepada Allah? Mungkin secara manusia kita akan bertanya-tanya kepada Tuhan, kita akan marah, tapi Bapak Abraham tidak. Dia membuktikan bahwa perkataan Tuhan itu tidak ada yang salah. Dia membuktikan bahwa rancangan Tuhan itu tidak ada yang salah. Tapi yang Tuhan ingin dari kita adalah sebuah keyakinan. Kalau kita berkata kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Roh Kudus, mari buahkan kepercayaan kita. Rasul Paulus berkata dalam Galatia 5 ayat 22, buah-buah roh, buah-buah orang yang percaya kepada Allah, kepada Yesus, kepada Roh Kudus, hendaklah dia menunjukkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah dari iman orang yang percaya. Semangat saudaraku, mari kita tunjukkan bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ingatlah, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Amin. Terima kasih Bapa yang di sorga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Maka berkatilah Tuhan firman ini agar dapat kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sebab iman tidak hanya butuh sebatas kata-kata, tapi iman yang sesungguhnya adalah dapat dibuktikan dalam perbuatan. Ajari kami ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, tuntun kami untuk dapat membuktikan, melakukan bahwa kami adalah orang-orang yang percaya hanya kepada Tuhan saja. Apapun kondisi keadaan hidup kami saat ini, biarlah kondisi situasi ini juga dapat kami pakai, membuktikan dan menunjukkan kepadamu ya Tuhan, bahwa kami sungguh percaya terhadap firman Tuhan, perkataan Tuhan, dan rancangan Tuhan atas hidup kami. Bapa di sorga, kami mau berdoa buat saudara kami yang sakit. Marilah Tuhan, sembuhkanlah mereka dari sakitnya, supaya mereka beroleh kesembuhan. Dan bagi mereka yang berulang tahun, Bapa, tambahkanlah umur yang panjang, kesehatan, dan berkat Tuhan kiranya senantiasa melingkupi hidup saudara kami yang berulang tahun, yang bersuka cita, yang mendapat berkat. Demikian jugalah dengan kami semuanya. Bapa di sorga, kami mohon ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak datang kepadamu meminta daripada Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati kita.